Oke, ambil data rata-rata penjualan per bulan dari, nah ini nih, yang atau dari laporan laba rugi aja ke kiri, geser ke kiri yang ini. Geser ke kiri. Nah, yang ambil rata-rata per bulan tuh. 500 untuk penjualannya, terus harga pokok penjualannya. Yang tabel UK1 dibesarkan dikit, Mbak, nggak kelihatan. E42. Nah, ya ke atas. Ya, oke. E42 berarti yang ini. Ya, 562 sama HPP. Ya. 106. 106 tuh. HPP-nya 106.500. 106. Beban operasional lihat di bawah, ada total beban operasional. Total biaya operasional di bawah. Nah, itu total yang 342 ya. 342. Ya. Udah. Nah, udah ya. Oke. Ini jasa ya, Mbak ya? Iya, jasa. Konsultan. Oh, jasa. Ya, margin kotornya soalnya 80%. Iya. Oke, kenaikannya berapa? 15%. 15. Itu tulis 15%. Jasa apa nih, Mbak? Persen, Mbak. Konsultan, Pak. Itu persen. Oh. Ah, ya. Ya, oke. Udah UK1-nya tutup aja, kita udah selesai. Kita fokus ke UK68. Nanti diambil lagi sih datanya. Nggak apa-apa aja dulu. Nanti? Nggak usah ditutup, di minimize aja. Nah, ini aja dulu. Karena nanti butuh ngecek kas dan bank kan. Oh, tapi udah otomatis ya. Nanti disatukan ya, Pak ya. Jadi bisa pakai sama dengan. Oke, sekarang ke bawah dulu. Lihat bawahnya udah otomatis ada angka tuh. Bukan sulap, bukan sihir tuh. Udah ada angka kan. Kita. Oke, yang ini digedein. Enggak, keluar angkanya dilebarin aja. Kelebaran. HPP-nya kelebaran. Bukan sulap, bukan sihir, apa ya, Pak ya? Rumus, Pak. Nah, oke ya. Oke, Bapak Ibu, ada yang tahu nih cara ngitungnya seperti apa? Kok tahu-taunya udah keluar aja? Ini biasa aja ya. Jadi yang pertama adalah, Mbak geser lagi ke kiri sedikit. Sedikit ya. Oke, di sini di kolom B itu ada indeks ya, ada 100. Kemudian ada angka di bawah adalah 115. Jadi kita proyeksikan kenaikan omset ya sebesar 15% per bulan itu kita bagi dalam 12 bulan. Ya, jadi pencapaian 15% itu kita usahakan dalam 1 tahun ke depan, kita bagi bebannya itu menjadi beban per bulan. Sehingga per bulan nanti akan terjadi kenaikan untuk penjualannya ya sebesar 15% dibagi 12. Gitu ya, dibagi 12. Sehingga di kolom D ini ya, yang di kolom D20 itu adalah angka existing atau angka awal dari penjualan yaitu 562.400.000. Kemudian di kolom E20 itu ada HPP, itu adalah HPP existing. Kemudian yang di kolom F itu adalah biaya operasional existing. Kemudian ada laba kotor dan ada laba bersih ya. Yang kita ambil adalah nanti laba bersihnya ini. Itu. Nah, kemudian di bulan keduanya itu terjadi kenaikan ya secara gradual sampai dengan nanti bulan ke-12 tercapai 15% seperti yang diharapkan. Seperti yang diharapkan di awal gitu ya, dicapai dalam 12 bulan. Nah, yang diambil adalah angka yang di bold di kolom I. Ya, yang di bold di kolom I itu adalah total dari laba bersih, akumulasi laba bersih dari bulan ke-1 sampai bulan ke-12 dan di bawahnya itu ada rata-rata laba bersih dalam 1 tahun setelah terjadi proyeksi kenaikan 15% dalam 1 tahun ke depan. Gitu ya. Nah, angka 102... Bentar. Jangan dikasih kuning, Mbak. Nanti dikira manual itu kalau dikasih kuning. Oh, oke. Di bold aja cukup kok. Ya. Kalau dikasih kuning nanti dikira manual. Oh iya. Pak Arif, ini jasa konsultan apa nih? Labanya gede, Pak Arif. Apa? Labanya gede. AMDAL, Pak. Hah? AMDAL. Oh, AMDAL. Ya. Oke. Gajinya masih terlalu kecil nih kayaknya. Gajinya belum ya. Ini udah dibesarkan, Pak. Udah dibesarkan. Iya.
Udah kita pindah ke situ aja Pak Arif. Oke. Udah ya. Jadi dapatnya angka rata-rata per bulan Ya, adalah suaranya. 122, 302, 667. Sekarang Suaranya oh internetnya kurang stabil. Siapa? Oke. Internetnya Mbak Mahesa yang nggak stabil ya? Iya, soalnya ada 3 Zoom di sini, Pak. Walah. Pindah dulu Mbak ke dapur atau ke teras atau ke kamar. Biar nggak tabrakan. Atau dimatiin intinya juga nggak apa-apa kameranya. Saya sudah pindah ke depan. Oke. Oh, dimatiin ya? Jaringan internetnya Itu- yang pindah. Hmm. Itu Oke. Kang Arif jelasin yang 1,4 itu apa, yang 122 apa. Udah tadi Pak, yang 1,4 ini adalah total Total laba 1 tahun. hasil laba bersih dalam 1 tahun yang 12 bulan. 1,4 ini ya selama Yang 12 bawah bulan. rata-rata. Akumulasi ya dari bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-12 nanti angka itu akan dipakai. Kemudian yang bawahnya adalah rata-rata laba bersih dalam 1 tahun atau dalam 12 bulan. Ya, rata-rata laba bersih setelah diproyeksikan terjadi kenaikan 15% dalam 1 tahun. Gitu ya. Oke. Angka ini akan dipakai. Sekarang kita geser lagi ke kanan, ke atas, kanan atas. Oh ya, sebelum itu ada yang harus diisi dulu di bawah. Di bawah. Di tabel ini. Nah, itu ada yang kuning saldo kas akhir. Yang ini. Nah, Bapak Ibu kira-kira tahu nggak saldo kas akhir ini apa sih? Saldo kas akhir yang ada. Ambil angkanya dari mana? Ambil angkanya dari mana? Ada yang tahu nggak ambil angkanya dari mana? Saldo kas tahun lalu. Saldo kas tahun lalu. Oke, terus ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Kas 31 Juli Kas 2022. Juli, 31 Juli. Ya, Nah, pinter. benar. Jadi Pinter, itu udah pada ada- pinter ini. Lulus ya, Pak? Ya, Lunas apa lulus? Masalah lunas. Lunas. Jadi itu adalah angka kas dan bank dari neraca 31 Juli 2022. Nah, Mbak Mahesa, angka kas Buka. dan banknya dimasukkan Satu. di sini. Pak, kemarin kan saya nggak dapat angka kas di banknya ya. Jadi Hmm. saya cuma dapat angka kas yang cash yang selalu dipegang sama operasional per bulan. nih Oh, mesti dicek dulu oh, belum. UK1-nya Pak Arif. UK satunya Cek dulu belum, UK1-nya. Mbak Mahesa ya belum pernah ya? Belum pernah. Oh Coba ya, UK1 dulu. cek UK Balik 1. lagi kita ke UK1. Nah, Ya. ini Bapak Ibu. Jadi kenapa kita ngecek UK1? Karena basis data ada di UK1. Oh iya, ya udah ke Iya. dulu deh kalau gitu. Banknya kagak ada. Kasusnya Nggak- sama kayak nggak saya nih, dapet. Pak. Soalnya kan mereka per project ya. Jadi setiap selesai project ya selesai juga, tidak ada yang masuk ke bank. Oh, bagi hasil Bang, mereka iya. sistemnya per project. Wah. Baru mau memang PR terbesar Itu saya. hasil 1 tahun 1,2 udah dikurangi bagi hasil belum? Yang mana, Pak? Yang 1,2 tuh di kolom F sudah. Pak, mereka per project bagi hasil, per project bagi hasil, nggak ada. Baru Enggak, udah dikurangi bagi hasil belum itu? sudah. Ini jadi Sudah. yang 4 juta ini dipegang sama admin per bulan, Pak, untuk biaya operasional. Ya, jadi ini dia mainnya per project ini. Mm-mm. Ya Oke, mainannya Pak Arif ini per dulu deh project. kita deh ke kanan. Ke kanan. Oke, ke bawah. Oke, pegawai. Ini pegawainya digaji tetap atau per project juga? Per project juga. Ini saya ambil semua project dalam 1 tahun, terus saya bagi rata-rata. Jadi dapat sebenarnya Satu tidak tahun sampai itu tahun ini apa tahun lalu? sebenarnya proyeknya masih berjalan sampai sekarang. Jadi dari tahun lalu sampai sekarang masih jalan gitu, Pak. Ada yang masih Oh. berjalan. Jadi saya ambil rata-ratanya aja. Dan ini sebenarnya tidak sebesar ini sih gajinya. Iya. Harusnya nggak segede ini. Omsetnya juga Iya. nggak segede ini deh kalau tahun 2022. Ini kan basis datanya harusnya yang tahun 2022. Tahun 2022 kira-kira udah selesai proyeknya berapa omsetnya ya? Datanya saya ada sih datanya. Dan itu memang PR saya ya sebenarnya ngerapiin keuangan mereka sih, Pak. Nah, ini pas nih. Keuangannya masih belum Ya, ini pas sama rapi. pelatihan. Pas sama Iya. pelatihan ini kan. Biasanya kalau main project itu biasanya godaannya adalah per project dia main project selesai gitu, bagi project selesai bagi biasanya. Godaannya gitu. Kayak Pak Arif ya. Enggak dulu, Pak. Terus sekarang enggak. Makanya tahu saya karena dulu begitu. Makanya kapok karena habis duitnya.
Bukan yang ini. Yang ini nih. Itu juga kemarin saya ambil saya total dulu selama project yang berjalan sampai tahun depan, baru saya dapat Nah, angka-angkanya. itu kan uangnya belum masuk masalahnya ya. Iya, itu nggak boleh dimasukin. Oh, itu Orang nggak uangnya boleh? belum masuk, nggak boleh. Kan belum Kalau proyek yang kan belum sedang ngasih jalan, jangan invoice dimasukin, juga Mbak. itu. Belum ngasih invoice kalau misalnya Jadi, proyeknya masih jalan. yang boleh dimasukkan di laba rugi, di laporan Hmm. keuangan adalah proyek yang sudah selesai. Ya, atau yang sudah keluar Pakai invoice. datanya itu yang sudah close, yang sudah rampung lah, sudah beres. Oh, Kalau berarti- proyek yang belum selesai, nggak boleh dimasukin. Kan ada pengakuan keuntungan yang belum pasti jadinya. Ini udah pada masuk sih yang ini. Untuk yang ini. Ya, Nah, yang udah masuk aja. Yang Yang udah udah masuk di jumlah. masuk, totalnya berapa, terus bagi 7, jadi rata-rata per bulan. Oh, oke, siap. Heeh. Tahun 2022 aja ya, kalau yang bagi 7, 2022 aja ya Mbak ya. Oke, ya. Tapi Silakan. yang udah selesai ya maksudnya. Yang udah selesai. Minimal udah dikirim invoice-nya deh. Oh, ya kalau yang ini udah masuk semua sih yang Dan sebenarnya yang uangnya udah masuk. Yang uangnya udah Nggak masuk apa-apa, Pak. tahun Yang 2022 dijumlah dibagi 7. Invoice yang baru invoice juga nggak apa-apa sih sebetulnya. 525 8 Sampai Juli belum ada ya. Juli ada, sudah ada yang masuk. Ya. Nah, sama yang Juli juga berarti karena bagi 7 kan. Kalau ini berarti bagi 6 kalau mau. Kalau misalnya baru sampai Juni berarti bagi 6. Iya ya, 6135%. Nah, Sampai itu Juli nomor aja 1. sekalian nggak apa-apa bagi 7. Saya harus olah datanya dulu, Pak. Ya, kalau mau olah sampai dulu Juli. sih, Pak. Olah harus dulu saya datanya. olah dulu. Nanti lama. Iya, itu dia. Atau mau lanjut pakai data yang ini dulu aja, Pak? Udah pakai yang ini aja. Kalau adanya Juni ya udah sampai Juni nggak apa-apa. Nanti bagi 6. Oh, oke. Nggak, Berarti nggak nyampe 500 kan per bulan. bisa Ya. jadi. Soalnya kan dia termin ya, Pak ya. Termin berapa bulan, jadi mereka bayar di awal sudah setengahnya. Bisa jadi dalam sebulan bisa lebih dari segitu. Ya. Ya udah mau pakai ini dulu, ya udah pakai data ini dulu deh kalau misalnya. Oke, 500 kita lihat itu HPP-nya. Pasti banyaknya ini sih, kertas segala macam ya. Perjalanan ya, Iya, operasional yang banyak. operasional. Uji lab, tenaga ahli. Oke, dokumen akhir, dokumen fotokopi itu kan ya. Sewa alat. Oke, operasional di lapangan, pengiriman sampel, sampling. Oke. Perjalanannya yang mana? Itu saya bagi Operasional rata-rata. di Pak. lapangan tuh. Iya, operasional di lapang kayak Kecil ongkos banget ya? pesawat. Ini Kecil lah itu. saya bagi, Pak. Soalnya dalam 6 bulan itu bisa jadi cuma 2-3 kali perjalanan. Oke. Bisa jadi nggak sama sekali ya. Iya. Bisa jadi nggak sama sekali, ya udah nggak apa-apa. Uji lab. Tempat lain. Akhir 80% wajar sih. Ini Karena saya jawab pertanyaan ya. Kalau UKM-nya nggak mau pinjam bank harus disimulasi. Bapak Ibu kan pendamping UMKM harus menguasai materi analisa kredit bank. Jadi UKM-nya nggak mau pinjam bank nggak apa-apa, tapi Bapak Ibu harus mensimulasi jika dia butuh pengembangan, jika pengembangan usahanya butuh pinjaman bank. Bisa disimulasi ya. Oke. Nah, Mbak, itu yang di SDM itu tenaga tetap atau tenaga tetap itu yang di Yang SDM? tetap yang 6. Yang 10 Yang 10 per project. Marketing di bank itu per Pak, project untuk ya. menganalisa, mengkira-kira. Ada Sebenarnya kok. kalau per project sih bisa masukin ke HPP itu kalau per project. Oh, berarti ini yang 5 jutanya masuk ke HPP aja ya? Pengelola itu 6 direktur semua. Ada bagian-bagiannya sendiri, Pak. Nah, itu maksudnya jadi yang di sini yang dimaksud di sini adalah yang apa namanya? Tetap, Mbak. Yang karyawan tetap yang dia fix cost per bulan. Kalau yang per project masukinnya ke HPP aja. Oke, Kan ini ini masuk. tenaga ahli ya. Tenaga ahli Iya. berarti nanti ada tenaga apa itu istilahnya? Tenaga operasional ya. Atau tenaga kontrak lah ya. Intinya ya. Tapi nanti angkanya berubah lagi ya? Nggak boleh memang. Iya nggak apa-apa berubah Nggak lagi. apa-apa. Jadi Enggak, apa? untuk yang sekarang, Pak. Tapi kan mendekati real. Oke. Angkanya sama tetap aja sama.
Hanya berubah nanti margin kotornya lebih kecil pasti. Ini berarti 10. Salah. Ya, sama. Oke, udah ya. Oke, kalau udah kita geser ke laba rugi. Boleh nanya nggak Pak Arif? Ya, Boleh, boleh Pak. Pak Arif, itu kalau di laba rugi, di laba rugi, HPP itu kan satu kelompok dengan ini ya, kas ya apa? Pendapatan ya Pak ya, penjualan ya, penjualan. Kalau yang di satu kelompok apa? yang ini Pak, yang pendapatan itu kan Ya. penjualan dan HPP itu dijumlah ya, jadi laba gitu ya, laba kotor. Jumlah. Ya. Jadi penjualan dikurangin HPP jadi laba kotor. Kalau yang di tabel UK68 itu kok Pak, penjualan dikurang bebannya itu HPP plus total biaya. Ya, itu namanya total biaya, Pak. Total biaya itu adalah HPP plus biaya operasional. Biaya operasional. Itu total biaya, Pak. Siap. Nah, kalau yang di sini ini juga maksudnya beda sama total biaya di sini ya. Kalau yang di ada di C58 itu total biaya operasional maksudnya, bukan total biaya keseluruhan. Jadi boleh aja ditambahin aja Mbak Mahesa, takutnya nanti ini. Bagian apanya, Pak? Di C58. C58. Ini. Ya. Nah, itu total biaya operasional. Ini udah di C58. C58 yang ini? C. Maaf. Ini C58 yang ini? Nah, itu total biaya operasi. Takutnya nanti salah pengertian dengan yang total biaya yang di UK6. Tulis saja total biaya operasional. Oh. Ada. Oke, udah ya. Berarti 30, 60, transportasi 35. Per bulan gede juga ya 35. 35 ini kan yang nggak masuk ke project ya? Pak, maksudnya. sanksi mitnya masih mati tuh. Lebih ke kayak rapat-rapat gitu sih Pak, kalau misalkan harus ada biaya. Ini sebenarnya saya Oke. naikin sih, supaya bisa dapat margin bersihnya 20. Oh gitu. Iya. Karena Saya omsetnya naikin. kan sih Mbak. Iya. 500. Kayaknya omsetnya kalau tahun 2022 belum nyampe 500 per bulan deh. Iya, belum. Memang belum. Iya kan? Iya, belum. Omsetnya ini yang kegedean ini. Tadi kayaknya kalau dihitung sekitar 60-an deh ya. Itu untuk yang Juni ke atas. Soalnya memang sekarang itu baru dapat proyek besarnya itu 2 bulan terakhir ini. Makanya saya hitung 1 tahun ke depan kemarin itu omsetnya. Nah, betul. Jadi yang kan yang harusnya yang dihitung itu adalah dari Januari sampai dengan Juli itu dia omsetnya berapa. Berarti yang proyek udah selesai atau yang minimal invoice-nya itu udah ditagihkan gitu. Itu berapa itu. Nah, itu baru dibagi. Kalau misalnya sifatnya adalah tidak rutin per bulan seperti ini project, ya berarti dibagi 7 nanti rata-rata. Iya. Berapa gitu. Nah, ini soalnya kalau transportasi sampai 35 juta, Enggak, ini terlalu besar sih. 500 wajar juga sih. Ke sono ke sini ya, meeting sana, meeting sini gitu ya. Iya. Sekarang nggak ada Zoom loh. Juga pergi-pergi. Tapi kemarin sempat ke kayak Kalimantan, Lampung gitu-gitu, mereka langsung ke sana. Langsung sana ya buat survei sih ya. Iya, sekalian survei juga. Survei, oke, ya udah. Telepon 300 ATK 300 3 juta. 500 tempat usaha 3.500.000. Maaf Pak, mau nanya, kalau misalkan kayak perlengkapan kayak sepatu kerja, topi, itu masuknya kemana ya? Itu masuknya HPP sih biasanya itu. HPP ya dimasukin? Nah, itu biasanya kan mereka belanja lagi per project gitu kan? Atau ada tetap mereka udah punya? Udah punya, ada stoknya? Peralatan, Mbak. Mau masuknya peralatan ya? Berarti masuknya ini peralatan. paling 2. Cuma kalau sepatu itu tahannya lebih dari 1 tahun nggak ya? Iya, lebih. Karena Lebih, sepatu apa sih yang lapang itu loh? Ya, sepatu lapangan yang keras itu ya. Itu berarti Iya. masuknya ke mesin dan peralatan.
Oh, itu masuk mesin ya? Berarti di atas. Masuk ke aset itu. Jadi saya jawab dulu ya, kalau proyeksi banyak minusnya, kalau banyak minusnya berarti balik ke UK1 Pak. Pasti Bapak labanya minus tuh. 147, 148. Pak Samsi tanya Pak Samsi. Ya. Kalau di UK1 itu laporan laba ruginya Pak, dia laba Pak, laba. Terus? Laba per bulannya laba, tapi kalau yang di UK68-nya dia kok jadi minus ya Pak? Nah, itu ada dia. yang salah rumus mungkin. Ajaib. Karena nggak mungkin Pak, kalau dia bulanannya ada laba, kan laba bulanan naik ke laba tahunan. Sementara proyeksi arus kas itu adalah laba tahunan yang sudah dinaikkan 15%. Harusnya angkanya lebih besar daripada laba yang ada di neraca. Gitu, Pak. Jadi kemungkinan Bapak ngerjakan UK6-nya ada yang salah rumus. Atau salah ngambil angka, Pak. Oke, udah ya. Lain-lain dan promosi 150 juta. Oh, ini banyak entertainnya nih per bulan. Licinnya, Pak. Ya, bener. Banyak tuh. Mana? Ke karaoke apa bawa kemana? Kan supaya cepat keluar, Pak. Itunya. Pengalaman, Pak Arif, pengalaman. Atau bawa ke spa. Oke, lanjut. Udah ya. Tukang Arif jadi ATM-nya, Sama Piskota jangan saling mendahului. Karta itu ngumpulnya di Mabes. Mabes. Besar. Ya, lanjut ke atas. Atas. Ini tadi sewa, kenapa ada aset tetap tanah dan bangunan ya? Kemarin ada yang bilang katanya walaupun itu aset rumahnya sudah ada, katanya tetap bayar sewa. Atau itu saya salah dengar ya? Oh, kalau berarti kalau misalnya dihitung sewa, jangan dimasukin ke aset tetap, Mbak. Aset tetapnya dinolin enggak, aja. dia nggak sewa sih, Dihitung punya sewa, sendiri. Kan? Enggak Sewanya sewa. dinolkan berarti. Dinolkan ya, oke. Ya. Jadi pilihannya hanya dua, mau diperlakukan sebagai aset atau diperlakukan sebagai sewa. Iya. Ya, kalau kata saya sih sewain aja, itunya dinolin aja asetnya. Kan udah perlakukan sebagai sewa kan? Ini emang khusus untuk kantor sih, Pak. Ya. Rumahnya. Oh, disewakan saja? Ya, tadi kan perlakuannya katanya sewa kan? Itu rumahnya siapa yang dipakai? Rumah direksinya. Rumah direksinya. Itu Bayar ada sewa nggak? Bayar sewa nggak? nggak? Ada, bayar Pak. sewa nggak? Nggak. Nggak bayar sewa? Oh, Nggak. ya udah mau diperlakukan sebagai aset. Aset aja kali ya. Ya, kalau aset ngitung penyusutan, kalau sewa kan nggak perlu ngitung penyusutan soalnya. Iya. Kalau saran saya sih Mbak, baiknya diperlakukan sebagai sewa aja. Sewa aja ya. Berarti ini yang bangunan sama tanah saya hapus aja ya. Dinolkan dinolkan aja, aja. terus itu sebagai sewa. Lebih realistis begitu. Tapi tetap muncul di kolom aset ya, Pak? Ya enggak. Kalau udah diperlakukan sebagai sewa. Kalau udah diperlakukan sebagai sewa nggak muncul di kolom aset. Karena bukan aset kan, dia nyewa itu. Dia nyewa. Jadi gini, faktanya mungkin dia nggak bayar sewa, tapi harusnya secara bisnis harus clear kan, maka diperhitungkan aja sebagai sewa. Gitu. Kalau diperhitungkan sebagai aset kurang pas karena perusahaan ini sahamnya banyak kan, betul nggak Mbak? Iya. Nah, kalau sahamnya banyak, pemilik sahamnya banyak, jangan diperlakukan sebagai aset. Karena ini hanya asetnya si direktur, sementara sahamnya terdiri dari aset beberapa direktur. Maka diperlakukan aja sebagai sewa. Ya. Nah, terus ini yang dipakai satu rumah atau dari satu rumah itu berapa setengahnya? Ruangan. Sepertiganya? Semuanya dipakai. Semuanya dipakai satu rumah. Nah, sekarang itu tadi harga rumahnya kira-kira berapa? 700 juta ya? 700-an. Nah, sekarang 700 kira-kira kalau sewa kontrak setahun itu berapa ya? Rata-rata sih kemarin saya browsing di daerah sini itu segitu, sekitar 3-4 jutaan. Oh, ya udah 4 juta lah. 4 juta ya? Jangan kok 3,5 kayaknya kecil banget. 4 juta per bulan. Oke. Udah ya. Sekarang kita masuk ke aset tetap, kita hitung penyusutannya. Oh, kendaraan terkait usaha 150 juta mobil ya. Mobil sama mobil motor. 1, motor 1. Oke. Peralatan dan mesin. Oh, itu kok beda kiri sama kanan? Ada yang rusak printernya kemarin. Oh, printernya jadi berkurang. Iya. Nggak bisa, kalau nggak dijual tetap harus sebagai aset. Kan nggak walaupun dijual. rusak ya, Pak? Iya, walaupun rusak.
Oh, Ya, itu sampai ke jual atau walaupun ada tetap dihitung. Tetap diperhitungkan. Makanya kalau bisa dijual aja walaupun rusak. oh gitu. Oke. Sarankan begitu ya. Iya, Jangan ditaruh. Kalau ditaruh ya nggak jadi apa-apa itu. iya. Mendingan langsung dijual. Kalau dijual walaupun dijual rusak itu kan tetap ada harganya. Ya. Mhm. Kalau dikasihkan, Ya boleh, monggo-monggo aja. Boleh, Bu. Mau dikasihkan, mau dijual, pokoknya kalau selama barang itu masih ada di situ dan tercatat sebagai aset harus diperhitungkan walaupun rusak. Walaupun rusak. Oke. Sekarang kita ke analisa penyusutan kanan. Oke. Bangunan lewat, kita langsung ke kendaraan. Mungkin ya, Nak. Geser ke bawah. Iya. Oke, kendaraan tahun 2020 ya, bulan apa 2020? Hmm. Bawah, Yang ya, kelewat. yang kendaraan, Mbak, yang Kendaraan. J31, Atas. J31. 31. J31 yang kendaraan. Ini kan Udah itu Ya, 2020. udah. Nah, 2020 bulan apa, Mbak? Oh, ditulis bulannya ya. Saya belum tahu sih. Enggak, nanya aja. Udah Mbak. Januari aja biar gampang. Ada aja. Berarti kalau Ditulis. berarti Januari 2020 ke Desember 2021. 2 kali berapa? 12. Klik di 6. Nah, di situ klik masukin sama dengan 2 kali 12. Ya. Lanjut sekarang yang peralatan. Oh, peralatan malah lebih lama ya, 2018 ya. Iya, Oke. soalnya baru beli juga motornya. Bukan motor, peralatan bukan motor. Iya, maksudnya kalau kendaraannya kan baru, kalau peralatannya kan sudah 5 tahun ke belakang. 2018, Terakhir beli kapan 2019, peralatannya? 2020, 2018-an. Udah 4 tahun ya. Atau bikin aja 2019, Mbak. Berapa? 2019 aja dibikin. Ya, 2019, yang 2020. di bawahnya lagi 3 kali 12. 3 kali 12. 3 kali 12. Dah. Nah. Oke. Masuk nggak ke laba rugi penyusutannya coba? Masuk. Kan nggak dirubah-rubah ini rumusnya. Mm-mm. Kita ke laba rugi, Sir. Laba rugi ya? Kiri. Ya. Kita lihat marginnya masih gede sih, marginnya 20% ini. Ya, soalnya kan nambahnya itunya itu, apa namanya kemarin si pendapatannya belum diubah. Belum disesuaikan sama yang baru. Oke, sekarang yang Sesuaikan dulu. Harus diolah dulu, Pak, datanya. tahun 2021 itu omsetnya lebih besar, rata-rata per bulan ya, kalau dihitung rata-rata per bulan, tahun 2021 itu omsetnya lebih besar, kecil atau sama dengan yang tahun ini, yang lagi Tahun ini berjalan. lebih besar. Tahun ini lebih besar. Lebih besar. Oke, berarti 10% ya. Nah, saya jawab dulu, ada pertanyaan. Pak, UMKM dampingan saya punya kendaraan pribadi tapi nggak dipakai buat operasional. Jangan dimasukin sebagai aset, Bu. Kasihan usahanya nanti nanggung. Kasihan usahanya jadi beban nanti. Jadi yang dimasukkan sebagai aset dan diperhitungkan penyusutan hanya kendaraan yang digunakan untuk usaha. Ya. Kalau kendaraan itu tidak digunakan untuk usaha, jangan diperhitungkan sebagai aset. Nanti dia terbebani penyusutan. Kemudian kalau itu kendaraan pribadi ya, kalau kendaraan tetangga juga kendaraan karyawan jangan. Lebih baik diperhitungkan biaya operasional kalau kendaraan karyawan. Dihitung sebagai sewa. Oke. Ini coba lihat gaji. Penyusutan dihitung sejak peralatan digunakan, sejak kendaraan, peralatan atau bangunan digunakan. Pengelolanya Besaran sih. udah 15 juta ya per bulan ya? Iya, ini dibesarkan sih, Pak, kemarin. Iya, karena omsetnya kegedean. Iya. Atau naikin lagi aja. Nah, yang rasional dibetulin dulu omsetnya, Kang Arif. Ini nggak rasional nih. Ini Kenapa? atau Betulin aja yang tadi dijumlah, Januari sampai Juni dijumlah bagi 6 berapa coba? yang tadi udah sih, sebentar. Itu nggak rasional, kegedean. Ya, loading dulu.
Yang setelah Kang Arif pajak nggak ya. kepengen main project lagi nih Kang Arif, labanya gede loh Kang Arif. 61.350. Laba gede tapi deg-degan, Pak. Iya. Semangka Saya besarnya yang tulis deg-degan. manual dulu aja kali apa ya? Ya, iya Ya, manual aja dulu berapa? Segini. Nah, Oke, berarti benar. HP-nya sesuai kan nih. Pegawainya juga tadi 15 juta gajinya. Pegawai 15 juta gajinya. Minusnya banyak banget. Makanya kan gue bilang pindah aja kita ke situ. Hampir sama direksinya. Nah, volumenya berarti ya. Turunin dulu gaji pegawainya udah turunin. Udah sudah Udah, Pak. Ini paling 3,5 sih. Jangan disamain, Mbak. Jangan disamain, kalau disamain ntar Kemarin kan supaya margin bersihnya 20 Pak. Jadi Ya. tahu. jangan patokan begitu. Tapi Apa harus adanya aja. Tapi harus Iya. logis juga. Apa adanya aja tapi logis gitu loh. Tapi Hmm, kan jadi nggak logis gaji karyawan bareng sama gaji direksi besarannya kan. Nggak mungkin. Gitu. berarti ini Tadi masukin ke direksinya 15 juta, karyawannya 15 juta juga. Direksinya marah-marah ntar lu gajinya sama gue nggak ada kerjaannya katanya. Lah kan Bapak yang nentuin kata. Saya. Oh iya ya kata direksinya gitu. Saya yang nentuin ya. Kok bisa ya katanya. Hah? Oh iya. Bentar. Masih minus banyak ya. Ya sih ini harus data real sih. Ada nggak data real pengeluaran? Ada nggak data realnya? Tidak ada. Hah? Tidak ada Pak. Harus diolah dulu. Adanya soalnya catatan. Coba itu kok drop sampai 63, coba lihat. Ini data tadi coba lihat. Saya nggak yakin sampai. Saya perhitungan saya seratusan jutaan. Kok itu 63 ya drop ya? Tadi Itu yang sampai Juni, Pak. Iya, coba Itu deh. yang omset sampai Juni sebelum pajak. Ada yang kelewat nggak? Enggak sih, udah dijumlah Jadi semua. bawah kayaknya. 100. Iya. Perhitungan saya sih di atas 100. di atas Pak, soalnya ini baru sampai Juni. Tanggal 1 Juni. Jadi Juni, Juli, Agustus, Juni, Julinya tuh belum masuk. Oh, bagi 5 kalau gitu, Mbak. Bagi Bagi 5 itu sampai tanggal 1 Juni. Juninya yang belum full Iya, 1 bulan belum. tuh. Bagi 5 berarti. Bentar, 73. Nah, kan? Pokoknya tenang aja lah. Kalau rugi sama kita jadi untung. 73, 6, 20. Perkiraan saya malah sampai 100 tadi. Kayaknya sampai sih Pak, kalau di jumlah sama yang Juni-Julinya. Lebih deh 100. Masih minus ya? Nggak apa-apa ininya, HPP-nya turunin. Minus. Operasional kali ya. Pengiriman sampel biasanya berapa sih Pak? Apanya? Pengiriman sampel? Kalau ngirim sampel harganya? Ya 200 aja bikin. Samplingnya 100 deh. Ini dia, orang pelatihan gangguin orang kerja ya ini. Dokumen teh. Orang kerja ditanya-tanya. Dokumen tenis kok sampai 10 juta toh? Gede amat. Ya, terlalu gede sih. Ini belum data real soalnya Pak. Iya. Tenaga ahlinya juga kebanyakan tuh. Banyak Tapi sekali. harusnya Mbak Maesa tahu kisaran harga. Tahu Pak, kemarin sudah, soalnya Nah. kemarin ngitungnya ke depan bukan ke belakang, saya salahnya. Oh, walah. Soalnya proyek besarnya tuh baru 2 bulan terakhir ke depan. Jadi Jangan jauh dong, banget jangan sama yang dimasukin. kemarin. Kalau Mbak pelatihannya bulan Desember baru masuk. tuh. Nah, kalau Kalau gitu nggak- nanti aja ikut pelatihan lagi. Enggak apa, nanggung. Sudah 2022 mau beres. tuh. Masih segini sih. Oh, pelicinnya kegedean Pak. Terlalu licin ya. Iya. Gajinya juga kegedean tuh, gajinya. Kalau omset 73 gajinya kegedean. Berarti. Jangan 3 juta. Jangan Mas. direkturnya, Si karyawan. karyawannya aja. Direkturnya biarin 5 juta. Karyawannya kasih 3 juta coba. Oh, ini gini aja deh. Ini 3, ini 2. Tuh malah 25 juta. Sebentar, Pak. Ini 4. Nah, saya giniin aja. 2.500.000.
3 juta dapat kayaknya Mbak. Coba 3 juta dulu. 3 juta dulu. Oh, udah dapat. Udah itu operasional dikecil-kecilin dulu tuh. Operasionalnya dikecil-kecilin. Transportasinya kan sampai 35 Oh juta. iya. Paling 10 sih. Oh. Udah laba itu, udah untung tuh. Belum, masih minus. Kegedean Oh, nggak tapi transportasinya, Mbak. HPP-nya Pak udah Samsi dapat tanya. ya? Apa? Transportasinya 3 Laba juta kotornya aja. masih dapat. Udah dapat. Halo Pak Samsi tanya, Ya. Bang Sarip. Ya. Ini balik lagi jadi. Kalau Ah. perusahaan jasa konsultan begini kan ini tipe karyawannya ada 2, pegawai tetap sama tenaga Pegawai ahli. project. Ya, pegawai project atau PK-nya Ya. kecilin, Mbak. tenaga ahli itu masuknya ke operasional saja ya, bukan pegawai Ya. tetap ya. Oke. Yang pegawai tetap masuk ke gaji karyawan, Mbak. Yang pegawai ini masuk ke HPP. Masuk ke HPP Oke. bisa, masuk ke biaya operasional bisa. Oke. Tuh, masih kegedean nih. Lain-lainnya kecilin deh. Lain-lainnya kecilin aja jadi Lain-lainnya 5 10 ya, juta Pak? gitu. Nah, 5 juta aja deh. Ah, Aman ya? Oke nih. Tinggal masukin data real berarti. Ya, nanti tinggal masukin yang HPP-nya ya. Ya. Oke, sekarang kita ke aset lancarnya. Set line. Ya baterainya mau habis. Ke atas, kas dan bank. Tas dan Ke kiri. Geser ke kiri. Ya. Ini harusnya piutangnya ada nih. Nggak ada. enggak, kalau ke belakang nggak ada. Yang Desember nggak ada ya? Desember nggak ada. Nggak Saya suka ada Nggak sih. Jadi misalnya invoice-nya udah dikirim tapi uangnya belum masuk. Oh, kalau itu kan Kalau yang paling sifatnya yang kontrak ke ini pasti ada piutang. kalau ke depan ada Pak, kalau ke belakang nggak ada. Soalnya kalau yang ke belakang itu lebih kayak survei sekali beres baru bayar, survei sekali beres bayar gitu loh. Ya udah. Oke, kalau nggak ada perlengkapan ini apa nih perlengkapan ya? Perlengkapan itu yang tadi alat-alat yang masih sisa gitu. Kan udah masuk yang tadi sepatu yang kayak tadi gitu ya. Iya. Itu kan masuk Nah, itu kan Di- masuk dinolin aja. peralatan. Heeh. Perlengkapan itu barang habis pakai, misalnya tali Oh. rafia, tali kayak kawat, kertas kali apa ya? tas ya. Iya, Kecil kalau aja kertas sih masih itu ada. mah. Yang kecil aja. Butuh waktu untuk menyelesaikan di Jakarta gitu kan, Pak. Ya, betul. Memang butuh waktu untuk ngerjain ini sih. Oke, baik Pak. Ditunggu ya Pak infonya Pak. Kalau misalnya Oke. bisa dipastikan. Kas dan bank. Ya udah kita langsung setting banknya aja. Karena Harian dia bawa berapa? 4 juta, kiri kanan 4 juta. Sebulan. Oh, ini 4 juta aja. Ya, kiri kanan 4 juta. Udah banknya yang sebelah kiri 93. 93 juta. Di setting kayak gini nggak apa-apa ya, Pak ya? Nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Memang rasionalnya gini. Ya, habis nggak dapat datanya Nggak gimana? dapat data real. Iya, nggak dikasih soalnya. Iya. Kalau dapat data real. Kalau dapat data real Tapi sih, kalau Mbak Mahesa bagian keuangan, harusnya Mbak Mahesa tahu rekening korannya dia. Nggak dikasih, Pak. ini rahasia perusahaan Kata- yang nggak boleh di Kata direkturnya, ini anak kecil ngapain sih nanya-nanya rekening bank sama rekening kas katanya. karena ada biaya-biaya siluman yang nggak boleh ditahu. Oke, ini supaya jadi 168 163. 163. Dah. Ya, udah Ah. pakai ini aja dulu. Siap. Ya, kas dan banknya berarti pakai yang ini, Mbak. 4 juta tambah 163 tuh. Masukin ke yang UK6. Yang ini ya berarti ya? Berarti E8 tambah E9. Udah masukin, udah diingat-ingat aja, jangan di situ. Oh mau di situ itu boleh ya udah. Salah kan? Ya udah E8 sama E9 udah balik ke Excel UK6. Bukan 6. Excel UK6 tambahin itu dihapus dulu nanti bingung tuh 4 jutanya apa tuh. Ah. 7167. 169. Ya, Itu nah, namanya itu sama dengan E8 ditambah E9. Lah, jangan manual rumus. Oh, rumus aja. Udah kan nggak Oh, nyambung. nggak kena ya? Kan nggak nyambung, Pak. Oh, belum Iya. link ya? Oke, Belum, oke, belum oke. link. Nanti kalau udah Ya, nanti Nanti itu di BIMTEK itu. Ya, nanti saya masukin rumus. ya nanti di BIMTEK baru nyambung. Oke, udah ya ini ya.
Jadi ketika udah ngisi yang saldo kas akhir ini diisi dari saldo kas dan bank dari neraca 31 Juli 2022 dari masing-masing dokumen portofolio Bapak Ibu ya. Ketika udah diisi, maka kita tentukan nih, geser ke atas Mbak. Ke atas, geser ke atas Mbak. Nah, di kolom O3, ini kita harus menentukan tambahan modal untuk peningkatan usaha UMKM kita itu berapa. Oke, tambahan modal yang dibutuhkan dan yang bisa ya, yang bisa dilakukan oleh UMKM kita. Tambahan modalnya itu berapa. Ya, di sini ada beberapa angka yang Bapak Ibu harus tahu. Ada beberapa angka yang krusial. Yang pertama adalah di kolom di baris 14. Di baris 14 itu Bang ada. Arif, itu masih salah ya? Laba bersih per bulannya kok ratusan juta masih? Oh, ininya belum diganti. Oh ya, belum dirubah ya. Diganti dulu ini. Nah. Silakan dirubah dulu. Ambil dari omset laba rugi di bawah ke bawah. Bentar, saya ada yang nelpon. Bentar. Kenapa Pak laba bersih ya? Omset, laba Omset. kotor, laba bersih di itu di Omset laporan, HPP sama biaya operasional. laporan laba rugi. Share screen aja. Kiri. Nah, itu. Tuh angkanya pakai itu 72 52 73 sama 9. Iya, 73, 52 sama 9. Jadi 73, 73, 52 sama 9.